Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten di sektor rekreasi yang labanya ya tahun 2023 ini naik sangat besar ya, 58% ya. Jadi dia baru saja merilis laporan keuangan kuartal 4-nya ya. Nah, nanti kita juga akan saya bahas ya prediksi dividennya gitu ya. Oke, kita kenal dulu dengan perusahaannya, yaitu Ancol ya, PT Pembangunan Jaya Ancol ya, dengan kode tiker PJAA, di mana akta pendiriannya itu tahun 92 ya, gitu ya. Tapi dia tahun 66 tuh sudah ada surat keputusan Gubernur Jakarta ya, menunjuk PT Pembangunan Jaya sebagai badan pelaksana pembangunan proyek Ancol. Jadi waktu itu PT Pembangunan Jaya namanya. Baru jadi PT Pembangunan Jaya Ancol di tahun 92, dan dia IPO ya di tahun 2004 ya. Ini struktur kepemilikannya sampai dengan Desember lah. Ini Pemprov DKI Jakarta memiliki 72% saham PJAA dan 18%-nya adalah PT Pembangunan Jaya ya. Dan sisanya 9,99% dimiliki oleh publik ya. Dan yang dimiliki publik ini 9,99% ini 8,5%-nya itu adalah lokal, 1,49%-nya itu adalah asing ya. Jadi yang untuk publik ini banyakkan lokal ya daripada yang asingnya. Oke, saat ini segmen usaha Ancol tuh ada 5 ya. Yang paling terkenal pasti tourism ya, pariwisata ya, rekreasi, ada Dufan, SeaWorld ya, dan sebagainya. Lalu ada juga properti ya. Jadi dia pengembangan 8 properti tepi pantai nih. Ya, ada Marina Coast Royal ya, ada Jaya Ancol, Seafront dan sebagainya. Lalu juga tempat meeting, conference ya, exhibition ya. Lalu ada kuliner ya, udah pastilah di tempat rekreasi pasti ada kulinernya. Ada juga resort ya, yang Putri Duyung Ancol lah, yang udah legend gitu ya. Berikutnya ya, kita lihat kinerja operasional ya, di mana ini pemasukan dari tiket masuk ya. Sebelum pandemi itu luar biasa ya, pengunjungnya itu ada 18,9 juta berarti ya. Lalu setelah ketika pandemi langsung ngedrop ya, jadi hanya 3 jutaan. 2022 mulai naik lagi jadi 7,8. Dan di tahun ini sampai November ya, ini masih data sampai November itu 9,7 juta ya. Jadi kalau tiket masuk tuh masih belum kembali ya seperti zaman sebelum pandemi ya. Karena bisa kita lihat nih 18,9 juta dibandingkan ya mungkin nanti jadi 10 juta lah gitu ya kalau sampai akhir bulan ya. Akhir Desember ya. Akhir Desember tapi liburan ya, mungkin akan lebih banyak lagi ya, 11-12 juta mungkin ya. Pengunjungnya ya. Nah, tapi kalau ini kan dari tiket masuk ya, tapi kalau dari yang wahana lagi ya. Wahana ya, tempat rekreasinya lagi tuh Ancol, Ocean Dream, Dunia Fantasi, bisa lihat ya, Dufan. Itu sudah mendekati, jumlah pengunjungnya mendekati seperti sebelum pandemi ya. Ini kan baru sampai akhir November ya, udah 2 jutaan ya. Nah, kan sebelum pandemi juga itu totalnya 2,4 juta ya. Mungkin di Desember bisa lah melebihi ini ya, karena kan musim liburan ya. Lalu untuk SeaWorld Ancol juga sudah kembali ya seperti sebelum pandemi ya. Kalau Ocean Dream, malah Ocean Dream Samudra ini lebih banyak nih. Padahal baru November ya, tapi udah melebihi jumlah pengunjung di tahun 2019. Kalau Atlantis World Water Adventure ya masih turun ya. Kalau Jakarta Birdland nih ya baru dibuka tahun 2022, jadi ya wajar kalau ada kenaikan ya. Jadi orang yang kongko doang di Ancol mungkin berkurang tuh ya, yang mungkin cuma ke pantainya doang ya kan. Tapi nggak main ke Dufan dan sebagainya itu mungkin berkurang ya. Mungkin lebih senang nongkrong di kafe-kafe kali, kafe-kafe ya, nongki di kafe anak muda zaman sekarang gitu ya. Oke, tapi untuk net profit marginnya ya itu sudah lebih bagus nih ya dibandingkan tahun 2019 ya. 2019 kan net profit marginnya 17%, di tahun 2023 sampai November ini itu 18% ya net profit marginnya. Oke, lalu dari segi rating kredit ya, ini ada kenaikan nih, yang tadinya IDA stable jadi IDA plus ya, jadi ada plusnya ya. Itu dari mana ya? Dari mana sih nih?
Pevindo ya, dari Pevindo ya. Jadi dianggap sudah lebih bagus lagi lah income ya, sehingga tidak dikhawatirkan akan gagal bayar hutang gitu. Oke, lalu dari segi properti ya, ini si PJA lagi membangun juga nih ya, proyek inovasi Tugu Permai ya. Ini Soho ya, alias small office, home office ya. Jadi kayak ruko lah sebenarnya, tapi istilah kerennya Soho gitu ya. Jadi dia sedang mengembangkan itu sekaligus lagi merevitalisasi fasilitas marina ya. Lalu untuk dari properti, selain dari tadi ya dia mengembangkan Soho ya, dia juga sedang menjalankan proyek West Ancol Development ya, di mana di situ direncanakan akan ada stasiun MRT fase 2B ya. Jadi dia mungkin sedang roadshow gitulah, mencari investor mungkin ya untuk join ya, mengerjakan West Ancol Development ini ya. Lalu untuk bagian rekreasinya ya, dia sudah memperbaiki layanan inner transportation ya. Kalau nggak salah nama kendaraannya apa tuh ya, Warawiri kalau nggak salah di Ancol ya. Lalu ada menyediakan EV charging ya. Dia sudah mengikuti tren EV electric vehicle. Lalu ada new cottage Paus Putri Dayung ya. Putri Dayung lagi. Putri Duyung ya. Kalau nggak salah Putri Duyung dulu nih sempat kebakaran gitu ya, tahun berapa ya. Ya itu sudah direvitalisasi berarti ya. Lalu ada juga Sun Bear Exhibit ya. Ini kayaknya inovasi baru. Ngelihat burung madu ya. Burung madu nih hewan dari Indonesia ya kalau nggak salah ya. Ya jadi ada tambahan tempat rekreasi baru lah gitu, Sun Bear Exhibit ya. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat untuk teman-teman, saya minta tolong untuk like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan keuangan. Kita flashback dulu ke tahun 2022, di mana pendapatannya naik 146% ya dibandingkan tahun 2021, dan profitnya naik ya. Ini naiknya di tahun 2021 soalnya minus ya, jadi dia persentasenya yang ada gitu. Jadi dari minus di tahun 2021 naik menjadi 154 miliar ya di tahun 2022. Nah, sampai kuartal 3 ya, ini profitnya di kuartal 1 juga naik ya dibandingkan kuartal 1 2022, karena kuartal 1 2022 itu masih negatif ya, masih merugi. Lalu di kuartal 2 nya turun sedikit profitnya 15%, tapi di kuartal 3 sudah naik lagi sebesar 51% nih. Nah, ini yang di setahun yang sampai akhir tahun ya, 31 Desember 2023, bisa lihat sini pendapatan usahanya itu naik ya 33%, dan laba bersihnya itu naik naik 58% ya labanya. Oke, lalu kita ke histori dari PBV PJA ini, dimana historinya 5 tahun terakhir rata-ratanya itu PBV-nya di 0,72, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 0,9 ya. Jadi ya bisa dibilang sedikit di atas rata-rata dari PBV PJA sendiri. Tapi perlu diingat ya, sepanjang pandemi ini dari tahun 2020 sampai mungkin ya akhir 2022 dia kan memang pendapatannya turun, jadi wajar PBV-nya juga turun, sehingga wajar kalau PBV rata-ratanya itu turun ya, hanya 0,72 saja. Tapi kalau kita lihat sebelum pandemi kan dia PBV-nya itu sampai 1,75 1,8 gitu ya. Jadi kalau kita kesampingkan ya, kita buang data yang ketika pandemi ya, jadi sebenarnya dia masih di bawah lah PBV tahun 2019 ya, karena di situ dia sempat sampai ke 1,7an ya. Oke, lalu kita bandingkan dengan, jadi si PJA ini ya ada di sektor consumer cyclical ya, di bagian consumer services ya. Jadi di situ ada, saya ambil aja KPIG itu yang MNC Land ya, yang punya hotel apa ya? Hotel Hyatt apa? Hotel Hyatt ya, tolong tidak kalau saya salah ya. Lalu juga punya lahan yang di Lido itu ya, yang dibikin tempat rekreasi lah di Lido ya. Lalu ada Ispark ya, ini hotel di Jogja, CNMA tuh ya 21 ya. Bayu itu Bayu Buana Travel ya, yang tiketing, agen travel tour gitu ya. Dan Lucy ini yang punya restoran ya, restoran atau bar itu ya, yang di rooftop ya sering ya. Oke, lalu kita bandingkan dengan, ini mereka semua nih ada di consumer services tadi ya.
Bisa lihat sini earning per share-nya PJA 146,98 ya, hanya kalah dari si Bayu Buana. Lalu untuk PER juga termasuk paling rendah ya, dia hanya kalah dikit dari si Bayu Buana yang 6,49, tapi PJA beda tipis lah ya, 6,7. Lalu untuk PBV-nya juga bisa dibilang rendah ya, dia 0,95 ya. Hanya kalah dari si MNC Land ya, KPIG, tapi bisa dilihat ini MNC Land ROE-nya hanya 1,48% ya, sedangkan PJA itu 14,1% ya. Jadi cukup besar, jadi dia hanya kalah dari si Bayu Buana. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah hutangnya ya. Jadi rasio debt to equity-nya itu cukup besar untuk PJA ya, 1,24 nih, paling besar dari situ ya. Untuk paling rendah si Ispark Hotel ini ya, hanya 0,08 nih. Dan kalau kita lihat rata-rata dari subsektor consumer services ya, di mana PBV-nya 9,09 sehingga PBV-nya si PJA ya jauh ya di bawah rata-rata subsektor. Lalu untuk PR-nya malah minus nih si consumer services, berarti ada emiten-emiten yang merugi nih di consumer services ya. Oke, ini chart dari PJA ya, dia sempat paling tinggi tuh ya sebelum pandemi ya. Bukan sebelum pandemi, ini mah jauh sebelum pandemi ya. Tahun 2015 itu dia sempat nyampe 2.800-an ya, all time high-nya ya. Dan saat ini dia ya di closing di harga Rp990 ya di hari Kamis di 1 Februari ya, Kamis 1 Februari. Di mana di sini ada dia sempat ya ada high-nya di 1120, jadi ya ada resisten di 1040 dan juga di 1120. Dan perlu diperhatikan di bawah sini ada gap ya, gap 850 nih belum ketutup ya. Dan kalau kita lihat secara EMA ya, dia masih uptrend ya, long term juga dia masih uptrend, masih jauh di atas EMA 200-nya. Secara short term juga dia masih bisa dibilang uptrend karena di atas EMA 20-nya ya. Jadi ini hari ini udah naik nih ketika diumumkan laporan keuangannya ya, sempat naik tinggi walaupun akhirnya turun lagi sedikit ya di 990. Dan volumenya bisa lihat di sini naik ya volumenya. Jadi udah ada ketika diumumkan langsung naik nih kayaknya. Atau udah ada yang tahu duluan gitu. Bisa teman-teman cek ya, ini naiknya di pagi hari atau di siang hari nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dividennya ya, di mana sempat absen 2 kali ya ketika pandemi ya, tahun 2020 dan 2021. Tapi dia tahun lalu sudah membagikan dividen lagi dengan dividen payout ratio 30,09%. Earning per share-nya tadi ya 146,98 ya. Jika dividen payout ratio sama seperti tahun lalu ini 30%, maka dividennya potensi Rp44 ya, 44,09 gitu. Jadi potensi dividennya di harga saham yang hari Kamis ini Rp990, berarti dividennya itu sekitar 4,45% ya. Dan kalau misalnya dinaikin lah gitu ya, karena kan labanya naik juga nih, karena kan dia dulu sempat di 37% ya. Kalau kita buletin lah ke 40% ya, maka dividennya kira-kira Rp58,79, sehingga potensi dividennya 5,9% ya. Jadi kalau sekitar 5%-an ya lumayan ya. Tapi kalau dilihat potensi dari bisnisnya si PJA ini sih masih cukup menarik ya, karena kunjungan wisata juga sudah semakin banyak gitu ya. Terus dia ada properti yang Soho tadi gitu ya. Plus kalau tadi yang West Development areanya itu ya, yang bakal ada stasiun MRT fase 2B tadi itu, jadi mungkin akan menambah ya pundi-pundi uang dari PJAA gitu ya. Mungkin akan semakin banyak juga orang yang berwisata ke Ancol gitu ya, kalau ada lokasi baru tadi ya yang di West itu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Tuliskan pendapat teman-teman, apakah PJAA ini di 2024 akan semakin naik ya labanya, atau bagaimana, atau malah stagnan? Dan apakah teman-teman tertarik ya dengan potensi dividen yang sekitar 4,45% sampai dengan 5,9%? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Terima kasih, semoga berguna. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.